Suatu malam nan cerah, diterangi cahaya rembulan yang samar-samar tertutupi awan tipis. Sejenak kulihat langit sebelum aku mulai memanjat sebuah pohon kelapa. Lalu, aku mulai memanjat. Sesampainya di atas, aku meraih tangkai daun pohon kelapa agar aku bisa naik ke bagian atas pohon. Tak kusangka, tangkai yang aku raih ternyata tak cukup kuat menahan beban berat tubuhku. Dahan tersebut terlepas dari batangnya. Aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Namaku Justip. Usiaku 47 tahun. Bagi kalian anak-anak milenial, mungkin akan terasa sedikit geli mendengar namaku. Ya, Justip, jasa titip. Namun, 47 tahun silam, nama itu adalah nama yang wajar menurut orang tuaku. Aku memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Di malam itu, istriku yang sedang hamil muda memintaku untuk mencarikan es kelapa muda. Ya, namanya di kampung, apalagi hari sudah malam, sudah pasti tak ada yang jualan es kelapa muda. Mau ke kota, jarak lumayan jauh. Jadi aku berinisiatif untuk memanjat pohon kelapa di kebun milik ayahku. Hingga akhirnya, kejadian itu menimpaku. Saat aku tersadar, aku terbangun di sebuah tempat yang sungguh aneh. Semuanya berwarna putih. Hanya warna putih yang aku lihat. Lalu aku berdiri dan mulai berjalan, dan aku masih saja hanya bisa melihat warna putih di sekelilingku. Aku bingung harus kemana aku melangkah dan apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba, kulihat warna hijau rumput. Rumput segar yang menggelitik kedua kakiku. Namun, tetap saja di sekelilingku masih berwarna putih. Lalu aku melanjutkan langkahku sembari menikmati lembutnya rerumputan di kakiku. Mungkin, jika aku terus berjalan, aku akan menemukan warna lain selain hijau dan putih. Tiba-tiba, datang 2 sosok tinggi besar menghampiriku, berpakaian serba putih, wujudnya sungguh tampan rupawan. Mereka lalu menanyaiku, mengapa aku berada di sini? Mereka berkata bahwa belum saatnya aku berada di sini. Mereka memintaku untuk kembali pulang ke rumahku. Namun aku menjawab kalau aku tak tahu arah pulang. Bahkan, aku pun tak tahu di mana saat ini aku berada. Lalu mereka memberiku seutas tali panjang yang menjulur entah kemana ujungnya. Mereka berkata bahwa jika aku ingin pulang, aku harus mengikuti kemana arah ujung tali tersebut. Dan jika sampai tali itu terlepas dariku, maka aku tidak akan bisa pulang dan selamanya akan tinggal di sini. Lalu, aku mengikuti apa kata mereka. Aku berjalan sembari memegang erat tali tersebut. Tak lama, kulihat tali tersebut mengarah ke sebuah jembatan. Jembatan macam apa ini? Pikirku, jembatan yang hanya selebar tak lebih dari lebar sehelai rambut. Apakah aku bisa melewatinya? Aku merasa ragu. Bagaimana jika aku terjatuh ke bawah sana? Tapi, aku ingin pulang. Aku ingin melihat kelahiran anakku. Lalu aku memberanikan diriku untuk menginjakkan langkah pertamaku ke atas jembatan tersebut. Lalu, aku mulai berjalan secara perlahan. Betapa terkejutnya diriku, kulihat ribuan atau mungkin jutaan orang. Aku tak bisa memastikannya. Yang jelas, banyak sekali orang di bawah sana. Kulihat, mereka berteriak meminta tolong. Mereka disiksa, dibakar, ditusuk,
Aku tak sanggup melihatnya. Kuarahkan pandanganku ke depan, ke arah kemana tujuanku, kemana tali ini menuntunku untuk kembali pulang ke keluargaku. Aku melanjutkan langkahku hingga akhirnya aku tiba di ujung jembatan. Lalu aku melompat dan tiba-tiba saat kubuka mata, aku melihat langit-langit atap rumahku. Kurasakan tubuhku terbungkus kain putih dan terdapat kapas di hidungku. Saat aku bangkit, kulihat banyak orang terkejut, menjerit berteriak, dan berlarian melihatku. Saja wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa.